dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik Asumetiko. Saya berasal dari Aceh, Kota Langsa. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 3 Langsa dan duduk di bangku kelas 2 SMA. Pada hari ini, topik yang akan saya bahas adalah mengenai body shaming. Jadi bagi saudara-saudari sedharma yang belum tahu apa itu body shaming, jadi body shaming itu adalah celaan yang dilontarkan oleh orang lain kepada fisik seseorang, atau bisa dikatakan juga suatu bentuk komentar dari orang lain terhadap fisik seseorang. Jadi tentunya sudah bukan rahasia umum lagi jika seseorang begitu memperhatikan bentuk tubuhnya hingga melahirkan suatu body image atau citra tubuh yang positif ataupun negatif. Body image atau citra tubuh ini tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan diri masing-masing karena menyangkut penampilannya di hadapan orang lain. Body shaming merupakan bentuk dari seseorang yang mengomentari fisik, penampilan, ataupun citra diri seseorang. Biasanya body shaming ini banyak sekali terjadi pada wanita. Jarang kita sadari, kita menganggap bahwa body shaming itu hanyalah sebuah candaan belaka. Jadi saudara-saudari sedharma, pernah atau tidak ya mendapatkan omongan seperti ini? Kamu gemukan ya, sekarang cabi banget pipinya, makanya diet dong. Atau kamu kurus banget, kalau agak gemukan pasti cakep. Biasanya kata-kata itu mungkin mempunyai maksud untuk bercanda ataupun memuji. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa menerima perkataan yang seperti itu. Apa yang menurut kita baik, belum tentu baik bagi orang lain. Sama halnya dengan body shaming. Jika mereka bisa menerima perkataan tersebut, ya oke-oke aja sih. Tapi bagaimana ya dengan orang yang tidak bisa menerima perkataan tersebut? Mungkin bisa sakit hati, atau bahkan kepikiran, lalu stres yang berlarut. Sering juga akibat sering di body shaming, orang tersebut mungkin saja jadi menyimpulkan bahwa dirinya ini sangatlah gemuk, padahal kenyataannya sama sekali tidak gemuk. Inilah salah satu efek dari body shaming yang sudah mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Jadi, cantik itu relatif, dan bentuk tubuh bukanlah parameter dari cantik. Perempuan bukan seperti barang yang dapat dibedakan berdasarkan jenis, bentuk, dan penampilannya. Semua orang mempunyai daya tariknya tersendiri, entah itu bakat, skill, atau gaya bicaranya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari body shaming? Sebenarnya, dengan kita menerima diri sendiri, bersyukur, dan tidak mendengarkan apa kata orang lain, kita bisa terhindar dari yang namanya body shaming. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan fisik atau membody shamingin kita, ya kita cuek-cuek aja sama perkataannya. Karena kalau kita terus-terusan memikirkan tentang apa yang dia bilang terhadap fisik kita, itu pastinya akan menjadi suatu beban dalam pikiran kita. Akibatnya mungkin saja kita merasa tertekan dan menjadi stres. Padahal aslinya kita itu nggak sejelek yang mereka katakan. Untuk itu, kalau ada seseorang yang membody shamingin kita, maka kita bilang ke diri kita sendiri bahwa kita itu cantik apa adanya. Kalau standar kecantikan menurutnya harus yang langsing, putih, tinggi, dan lain sebagainya, maka kita tidak wajib sampai harus memenuhi standar itu. Kita bisa membuat standar kecantikan yang berbeda dengan versi diri kita sendiri. Istilah simpelnya, kita harus menanamkan sifat love yourself, yaitu mencintai diri sendiri. Love yourself yang dimaksud di sini bukannya harus mencintai diri sendiri sampai-sampai nggak bisa mencintai orang lain. Jadi bukannya seperti itu ya, tetapi lebih ke bersyukur akan apa yang kita punya pada diri kita. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang memberikan masukan terhadap fisik kita dengan tujuan kesehatan, ya contohnya seperti seseorang yang mengalami obesitas,
Terus temennya nyaranin gini, aku saranin kamu makannya dijaga lagi deh. Makan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu yang banyak supaya kamunya juga nggak kena penyakit gara-gara obesitas. Nah, kalau yang seperti itu tentunya masih bisa kita terima. Karena dia peduli akan kesehatan kita dan memberikan masukan yang baik. Jadi, tentunya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semuanya sama di mata Tuhan. Dengan adanya rasa syukur, tentu kita memiliki body image yang positif juga. Percayalah, seseorang yang bahagia dan bersyukur juga akan mendapatkan salah satu aspek cantik yang sesungguhnya, yaitu inner beauty atau cantik dari dalam. Jadi, yuk stop body shaming dan mulailah bersyukur. Ya, itu tadi adalah topik tentang body shaming dari saya. Semoga kita bisa menerapkan ini lagi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk tidak membody shamingin orang lain. Dan kalau misalnya ada orang lain yang membody shaming kita, ya kita bersyukur aja, love yourself, mencintai diri sendiri, dan tidak terlalu diambil hati perkataannya agar kita tidak menjadi stres. Sekian ceramah dari saya tutup. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.